Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Putri, NIM 2014030024, Manajemen Pendidikan Islam. Sini saya akan membahas tentang membandingkan karakteristik setiap periode sejarah Indonesia untuk mencari keseimbangan sejarah Indonesia. Masuknya agama-agama besar di Nusantara menandai dimulainya kehidupan bermasyarakat pada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia telah menganut sistem dan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan mempunyai kitab suci. Dengan masuknya agama-agama besar tersebut seperti agama Hindu dan Buddha, memunculkan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setiap kerajaan tersebut memiliki nilai-nilai yang harus dijalankan berupa adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sejarah Indonesia berkaitan erat dengan pejuang bangsa Indonesia, berawal dari peristiwa pada zaman prasejarah saat manusia belum mengenal tulisan. Kemudian zaman sejarah yang dimulai sejak berdirinya kerajaan Kuta yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Ajaran agama tersebut berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya berkembang dan berdirinya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian juga peristiwa-peristiwa pada zaman kebangkitan nasional dan menuju kemerdekaan hingga secara resmi Pancasila disahkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin mempelajari lebih lanjut mengenai periodisasi sejarah bangsa Indonesia dan interpretasinya untuk menemukan nilai-nilai persatuan bangsa. Periodisasi sejarah. Sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari dua kelompok zaman. 1. Zaman prasejarah. 2. Zaman sejarah. 1. Zaman prasejarah merupakan zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau disebut juga zaman praaksara. Terjadi selama kurun waktu sebelum Masehi dan berakhir pada abad 4 Masehi, sejak didirikannya kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kutai di Kartanegara, Kalimantan Timur. Zaman sejarah Indonesia kuno meliputi sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Zaman sejarah dimulai dengan berdirinya kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kutai di Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi, dengan ditemukannya 7 yupa yang menceritakan nilai sosial, politik, dan ketentuan dalam bentuk kerajaan serta sedekah kepada para Brahmana. Dari sekian banyak kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, ada 2 kerajaan yang memiliki konsep menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. 1. Kerajaan Sriwijaya di bawah dinasti Sailendra berciri kedaulatan menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Kerajaan Sriwijaya sangat mengandalkan kebesaran lautnya dengan menguasai lalu lintas laut di selatan Sunda 686 dan selatan Malaka 775. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara. 2. Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk dan Pati Besar Mahapati Gajah Mada. Majapahit meninggalkan beberapa karya besar seperti Nagara Kartagama yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila karangan MPU Prapanca, Kitab Sutasoma yang terdapat di dalamnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana, Drama Mangura. Artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai Tuhan yang berbeda. Pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada inilah peristiwa Sumpah Palapa terjadi. 2. Zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Zaman sejarah dikelompokkan menjadi zaman sejarah kuno, zaman sejarah baru, zaman sejarah modern. Zaman sejarah Indonesia baru merupakan zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti diantaranya Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak dan Mataram Islam di Jawa Tengah, Kerajaan Banten dan Cirebon di Jawa Barat, Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan, Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku Utara. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui para pedagang Gujarat mudah diterima masyarakat Indonesia. Agama tersebut berpengaruh pada kehidupan dan sudut pandang masyarakat yang terlihat dari segi ekonomi dan sosial. Misalnya pada aktivitas perdagangan mulai terjadi komunikasi terbuka. Mereka saling mengenal adat istiadat yang berbeda-beda serta saling toleransi. 1. BPU PKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu Sidang 1 29 Mei 1 Juni 1945
yang membahas masalah dasar negara. Dengan pembicara pertama 29 Mei 1145 adalah Muhammad Yamin yang menjelaskan tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Pembicara kedua 31 Mei 1145 adalah Profesor Dr. Supomo yang mengemukakan teori-teori negara. Pembicara ketiga 1 Juni 1145 oleh Insinyur Soekarno yang mengusulkan tentang nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan nasional, ketentuan yang berkebudayaan yang kemudian oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Sidang 2 10-17 Juli 1145 menghasilkan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 yang diketahui oleh Insinyur Soekarno yang membahas tentang bentuk negara 10 Juli 1145. Juga menghasilkan keputusan lain adalah membentuk panitia kecil, yaitu 1. Perancangan Undang-Undang Dasar Insinyur Soekarno, 2. Ekonomi dan Keuangan Dr. Muhammad Hatta, 3. Perancangan Pembelaan Tanah Air Saudara Abikusumo Tjokrosujoso. 2. PPKI Jepang. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hasil pengubahan Piagam Jakarta, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik 17 Juli 1145 setelah mengalami perubahan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. 3. Menetapkan berdirinya KNIP sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sidang kedua 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 1. Daerah provinsi terbagi menjadi Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil. 2. Untuk sementara waktu kedudukan Kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang. 3. Sementara waktu kedudukan kota dan Gamente diteruskan seperti sekarang. 4. Pembagian kementerian menjadi 12 departemen. Sidang ketiga 20 Agustus 1145 menghasilkan pembentukan BKR sebagai Badan Kemasyarakatan. Sidang keempat 22 Agustus 1145 menghasilkan pembentukan sebuah Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Masa pasca proklamasi dibagi menjadi 3, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan Reformasi. 1. Masa Orde Lama merupakan masa kepemimpinan Insinyur Soekarno, dimulai sejak ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden tanggal 18 Agustus 1945 ketika sidang PPKI pertama dan berakhir pada tahun 1966 setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Pada awal masa kemerdekaan ini ternyata Indonesia masih menghadapi rongrongan Belanda yang bermaksud menanamkan kekuasaannya kembali ke Indonesia, yaitu dengan membentuk NICA, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan Indonesia. Hal ini terbukti dengan diterapkannya sistem demokrasi liberal dan sistem pemerintahan parlementer pada 14 November 1945 berdasarkan maklumat pemerintahan yang berkonsekuensi mengakibatkan beberapa kali jatuh bangunnya kabinet. Selain itu, pemerintahan sistem demokrasi liberal juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila. 2. Kepemimpinan beralih ke tangan Jenderal Soeharto sejak diterimanya surat pemerintahan 11 Maret September tanggal 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno. Masa Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan akhirnya tumbang pada tahun 1998 setelah terjadi tuntutan besar dari masyarakat dan mahasiswa. Tumbangnya Orde Baru menandai dimulainya masa kepemimpinan baru, yaitu masa reformasi yang menuntut perubahan di beberapa bidang. 3. Masa reformasi terjadi sejak tumbangnya masa Orde Baru tahun 1998 hingga saat ini. Karakteristik setiap periode sejarah Indonesia. 1. Masa prasejarah. Pada masa ini manusia Indonesia sudah memiliki konsep ketuhanan secara sederhana berdasarkan tingkat kecerdasan manusia saat itu, yaitu dengan menganggap adanya sebuah kekuatan di luar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia yang disebut ananisme. Selain itu, manusia prasejarah juga berkeyakinan setiap benda memiliki kekuatan gaib
yang dapat memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia, yang disebut dinamisme. Manusia prasejarah juga sudah memiliki konsep kepemimpinan dengan memiliki seorang kepala suku atau kepala kelompok. Di antara mereka juga sudah terjadi persatuan di antara setiap kelompok. 2. Masa sejarah. Pada masa ini, kecerdasan manusia sudah berkembang sehingga kehidupan pun berkembang. Manusia sudah memiliki konsep ketuhanan yang lebih maju, yaitu dengan menganut sebuah agama. Agama yang dimula-mula berkembang di Indonesia yaitu Hindu dan Buddha. Kemudian diikuti berkembangnya agama Islam di Nusantara. Bersama berkembangnya waktu, agama yang masuk di Indonesia pun bertambah dengan masuknya agama Katolik dan Protestan. Konsep kepemimpinan juga berkembang dari kepemimpinan yang dijabat kepala suku menjadi kepemimpinan yang dijabat seorang raja, prabu, atau sultan yang membawahi sebuah kerajaan. Semakin berkembangnya waktu, muncul kepemimpinan yang dipegang oleh seorang presiden. Konsep keadilan juga sudah ditegakkan dengan adanya hukum-hukum yang dibuat di setiap kerajaan, baik masa Hindu, Buddha, maupun Islam. Sedangkan pada zaman modern, keadilan ditegakkan dengan dibuatnya hukum-hukum tertulis dan ditegakkan dengan dibuatnya beberapa lembaga penegak hukum. Konsep persatuan juga sudah ada sejak pada zaman Singosari di bawah Prabu Kertanegara yang berusaha mempersatukan kerajaan di Nusantara. Salah satu realisasi adalah ekspedisi Pemelayu. Muncul juga kerajaan Sriwijaya yang berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara terutama yang memiliki posisi maritim yang kuat. Pada puncaknya adalah konsep kerajaan Majapahit yang berusaha mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Kerajaan Majapahit. Seperti disebutkan dalam Sumpah Palapa, konsep kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan juga sudah ada di zaman kerajaan-kerajaan, baik itu kerajaan Hindu, Buddha, maupun kerajaan Islam. Interpretasi peristiwa sejarah. 1. Pada zaman sejarah Indonesia kuno, terdapat 2 kerajaan yang bertujuan menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Majapahit meninggalkan beberapa karya besar seperti Negara Kartagama yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila karangan MPU Prapanca, Kitab Sutasoma yang terdapat di dalamnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai Tuhan yang berbeda. Pada zaman sejarah Indonesia baru, agama Islam mulai masuk dan mulai berdiri. Kerajaan Islam di Indonesia yang mempengaruhi pola kehidupan dan sudut pandang masyarakat. Pada masa itu mulai timbul keterbukaan atas perbedaan budaya dan agama sehingga mereka mulai saling toleransi. Kesimpulan, Pancasila merupakan hasil dari sebuah perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena jika kita mempelajari sejarah negara Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, kita akan mengetahui arti sebuah perjuangan untuk membuat kemerdekaan. Tidak hanya itu, para nasionalisme harus merancang dan membuat dasar negara sebagai ideologi negara Indonesia. Bahwasanya ideologi negara Indonesia yang disebut sebagai Pancasila sudah ada sejak zaman prasejarah dan sejarah meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Semua sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan perwujudan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, pada zaman prasejarah sudah mengenal kepercayaan yang itu menyangkut sila Pancasila yang pertama dan sikap tolong-menolong terhadap sesama termasuk perwujudan sila yang ketiga. Pada zaman sejarah, masyarakat sudah mengenal peraturan yang terdapat dalam kitab suci Tripitaka dalam ajaran Buddha. Pada zaman kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusono dengan Budi Utomo. Gerakan ini yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan arti kekuatan sendiri. Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.